Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini kita akan sedikit membahas dan mencoba untuk membuat sesuatu dari Microsoft Excel. Sebelumnya, di bagian kiri ini, di halaman pertama saat kita membuka Excel, ada Home, New, Open, History, dan seterusnya. Nah, kita buka di tab New di sini, kita tekan klik kiri satu kali. Nah, di sini ada banyak sekali tema. Nah, untuk PowerPoint sendiri, kemarin kita buka tab New, di sini ada tema dari PowerPoint-nya. Kalau di sini namanya template. Nah, jadi template itu adalah bentuk atau sebuah data atau bentuk atau format Excel yang sudah jadi. Jadi kita hanya tinggal mengedit isinya saja. Oke, misal saja kita pilih acak yang mungkin yang ini saja. Maaf, yang ini kita tekan, lalu kita tekan create. Sebentar, ini masih mendownload. Tekan create. Tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul langsung otomatis seperti ini dengan formatnya yang sudah ada. Jadi seperti itu untuk template. Namun, untuk tutorial kali ini kita menggunakan yang blank saja. Kita tekan file, lalu kita pilih yang ini. Blank workbook, yang kosongan saja. Oke, kita tekan yang blank. Nah, maka akan muncul template. Ya, ini bukan template, ini adalah blank workbook yang masih kosongan, tidak ada isinya apa-apa. Nah, untuk video ini mungkin kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar hadir di dalam Microsoft Excel. Jadi langsung saja kita membuat sebuah project sembari kita membahas sedikit tentang isi dari beberapa menu yang nanti kita akan gunakan. Langsung saja mungkin di sini saya akan ketikkan seperti ini. Daftar hadir siswa SDN maju 1. Nah, setelah kita ketikkan seperti ini, kita tekan enter. Maka otomatis dari row atau baris 1 berpindah ke baris 2. Oke, sebelumnya seperti ini saja mungkin. Untuk baris itu ditandai dengan nomor. Nah, jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai bawah itu namanya baris. Kalau yang A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Mungkin sebelumnya kita akan sedikit menyinggung tentang apa itu baris dan apa itu kolom. Jadi, untuk baris sendiri itu ditandai dengan angka. Jadi, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai bawah, tidak ada batasannya. Itu namanya adalah baris. Jadi, baris itu yang ke bawah. Nah, sedangkan kolom itu ditandai dengan huruf. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, dan seterusnya. Masih ada banyak lagi. Kita lihat. Nah, masih ada sangat banyak. Itu namanya adalah kolom. Oke, jadi yang ke bawah ini namanya baris. Yang ke samping kanan atau yang huruf ini adalah kolom. Nah, titik pertemuan antara baris dan kolom namanya adalah sel. Misalkan saja di sini B4. B4. Jadi kolom B dan baris 4 ini selnya ada di sini. Titik pertemuan antara baris 4 dan kolom B di sini. Nah, titik pertemuan itu adalah sel. Misalkan lagi di sini J3, J3 ini. Nah, sel J3 itu posisinya berarti ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ini ada daftar hadir siswa SDN Maju 1. Lalu mungkin akan saya tambahi tahun pelajaran 2021 2022.
Setelah itu kita tekan enter lagi. Lalu mungkin saya akan tambahi kelas 6. Nah, jadi seperti ini dulu. Lalu kita lanjut menambahkan. Nah, biasanya di dalam daftar header itu ada nomor absen, lalu ada nama siswanya, lalu ada tanggal, tanggal, tanggal daftar headernya. Nah, untuk tanggal sendiri ini kita akan isi sampai 31. Caranya sangat mudah. Kita tidak perlu mengetikkan satu-satu begini sampai 31, tidak perlu. Karena akan memakan cukup banyak waktu. Kita hapus lagi. Caranya sangat mudah. Kita tinggal mengetikkan angka 1, lalu kita tekan di sel sebelahnya, di sel yang D6 ini, kita tekan angka 2. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita blok C6 dan D6. Caranya ditekan Ditekan di sel ini, ditahan, digeser ke sel sebelahnya. Nah, setelah itu arahkan kursor kamu sampai membentuk tanda plus di bawah pojok kanan sel. Setelah membentuk tanda plus hitam kecil ini, kita tinggal geser ke kanan. Nah, terus geser sampai di bawahnya ada tulisan angka 31. Setelah itu kita lepas. Maka otomatis akan, nah, sangat mudah bukan? Otomatis akan muncul angka sampai 31 secara berurutan. Oke, selanjutnya mungkin saya akan memperkecil ukuran dari setiap kolomnya, karena untuk tanggal ini terlalu lebar per tanggalnya. Jadi akan saya perkecil. Caranya juga cukup mudah. Kita tinggal blok saja. Misalkan saya blok dari sebelah sini, dari kolom AG. Kita tekan klik kiri di sini, lalu tahan. Kita geser terus sampai ke ini kolom C. Setelah itu kita lepas, dan untuk ukurannya kita atur saja dari sini. Ya, kira-kira mungkin seginilah. Nah, maka otomatis semua kolom yang kita blok tadi akan ikut mengecil. Oke, jadi seperti itu. Lanjut di sebelahnya lagi. Nah, biasanya di daftar header itu selain ada nomor, nama siswa, tanggal hadir, ada namanya itu presensi. Nah, jadi presensi itu biasanya presensi isinya hadir, lalu izin, lalu sakit, dan alfa. Ya, seperti ini. Lalu kita tambahi nomornya untuk memberikan daftar siswa. Ya, anggap saja sebagai contoh, di sekolahan ini kelas 6 ada misalkan 10 siswa. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal ketik 1, kita tekan enter, kita ketik 2, lalu kita blok sel ini dan ini, kita tarik ke bawah, kita blok, terus geser kursornya sampai membentuk tanda plus. Kita tarik ke bawah sampai muncul angka 10. Nah, seperti ini. Kita lepaskan. Mantap. Oke, lanjut. Kita mungkin akan mengatur letaknya terlebih dahulu. Nomor ini akan saya kecilkan. Mungkin segini cukup. Untuk nama kita sedikit lebarkan karena untuk nama siswa. Ya, mungkin segini cukup. Setelah itu kita akan menggunakan ini, merge and center. Nah, jadi merge and center ini fungsinya untuk memotong. Ya, saya menyebutnya memotong baris atau kolom. Langsung saja kita perhatikan. Misalkan ini posisinya ada di A. Nah, kita ingin menempatkannya di tengah-tengah dari dokumen kita. Nah, batas dokumen kita ada di bagian alfa ini. Kita tinggal tekan di daftar di A, karena kita mengetikkan daftar header ini ada di kolom A, baris 1 atau sel AA1. Kita tinggal tekan di sini, klik dan tahan sampai ke kolom AK. Setelah itu kita tekan merge and center. Otomatis dia akan menuju ke tengah-tengah dokumen kita.
Oke, jadi seperti itu. Kita lakukan juga untuk yang tahun untuk yang tahun ajaran dan kelas, yang kelas 6 ini. Nah, akan ke tengah semua seperti ini ya, sangat mudah sekali. Oke, untuk tanggal juga saya akan merge and center. Maaf, untuk tanggal saya akan merge and center, dan juga untuk presensi juga saya merge and center. Oke, seperti itu. Lalu mungkin untuk header izin sakit alfa ini juga saya akan sesuaikan lebarnya agar lebih enak dilihat. Caranya juga sama seperti tadi, kita tekan tahan di bagian apa? Di bagian kolom ini. Lalu kita tekan tahan, digeser, kita kecilkan. Ya mungkin kira-kira seginilah. Kita lepaskan. Nah, maka akan mengecil seperti ini. Nah, selain itu, di dalam daftar header pasti ada kolomnya. Cara memberikan kolom juga sangat mudah. Kita tinggal tekan di sini, lalu tahan sampai ke bawah, sampai ke nomor 10. Lalu tekan di sini, di bagian font ada gambar kotak ini. Kita tekan opsinya. Nah, di sini ada banyak sekali, tapi kita pilih yang all border agar semuanya mendapatkan border. Nah, seperti ini, semuanya akan mendapatkan border. Oke, maaf, di sini ada yang kelewatan. Nah, jika ada yang seperti ini, agar agar tulisan tanggal ini naik ke atas, kita tinggal blok saja. Lalu tekan klik kanan dan pilih yang delete. Lalu ini pilih yang shift cell up agar ketika kita hapus dia akan nomor, nama, tanggal dan seterusnya hingga ke 10 ini akan menuju ke atasnya. Tekan OK. Nah, seperti ini, maka dia akan ke atasnya langsung. Oke, mungkin untuk yang daftar hadir siswa dan sampai kelas 6 ini saya berikan bold. Nah, ini bold agar tulisannya lebih tebal saja. Oke, lalu mungkin saya akan ganti jenis tulisannya dan memperbesar ukurannya agar lebih enak dilihat. Ganti tulisannya, anggap saja saya ganti namanya ini saja, Arial. Lalu ukurannya saya buat 12. Lalu kita tekan enter. Nah, maka akan menjadi sedikit lebih besar seperti ini. Oh, ini agak ini ya, kurang terlihat. Oke, mungkin kita akan perbesar. Maaf. Berarti dari AG sampai ke T. Kita akan perbesar sedikit. Nah, seperti ini agar terlihat semua tulisannya. Lalu untuk yang presensinya juga kita perbesar agar terlihat. Nah, oke, bagus. Lalu setelah itu kita blok semuanya lagi. Lalu di sini di bagian alignment untuk mengatur tata letak tulisannya kita pilih yang di tengah. Kita pilih di tengah semua seperti ini dulu. Nah, agar menjadi di tengah semua tulisannya. Oke, setelah itu khusus untuk nama. Oh ya maaf, ini di merge and center dulu agar voice-nya dia di tengah. Nah, di tengah, nama juga di merge and center seperti itu. Mungkin kita akan isikan nama siswanya terlebih dahulu. Misalkan nama siswanya adalah Abi, lalu ada Adi, ada Aldi. Ya, ini namanya ngarang semua, jadi saya tidak tahu. Apabila ada kesamaan nama, saya mohon maaf, karena ini hanya mengarang saja. Lalu lanjut, misalkan ada Budi, ada Bayu, lalu ada Cika, ada Dani, ada mungkin Desi, lalu ada Eka, dan ada namanya Tony. Nah, misalkan seperti ini. Khusus untuk nama, ini kita beri alignment-nya yang left atau di kiri. Kita blok semua, lalu kita pilih yang ini. Nah, di kiri. Kalau kita pilih ini ya di tengah, kalau ini ya kanan. Tapi untuk nama kita pilih yang alignment kiri saja. Oke. Ya, sebenarnya ini sudah jadi daftar headernya, bisa kita cetak. Namun untuk memperindah atau membuat tampilannya lebih menarik, kita bisa memberikan fill atau warna di dalam setiap selnya ini. Misalkan saja untuk sel nomor dan nama,
saya beri fill. Nah, untuk memberikan fill itu di sini, di bagian sampingnya huruf A yang ada garis bawah merahnya ini, kita tekan, mungkin saya akan pilih warna yang kuning. Nah, maka akan ada warnanya seperti ini. Untuk tanggal, saya mungkin akan pilih warna hijau saja. Kurang cerah. Ya, ini saja tidak apa-apa. Lalu presensi akan saya beri warna, misalkan saya berwarna biru yang seperti ini. Nah, ini akan sedikit, tampilannya akan menjadi sedikit lebih menarik daripada yang tadi. Mungkin untuk ini juga saya akan beri fill abu-abu misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya daftar presensi kita sudah jadi dan bisa dicetak. Untuk mencetaknya, kita tinggal tekan view untuk melihat terlebih dahulu bagaimana pencetakannya. Lalu kita lihat di back layout. Nah, kita lihat di sini apabila kita cetak, dia akan terpotong menjadi 3 bagian. Nah, sebelumnya kita harus mengatur dulu kertas kita agar ketika kita mencetak tidak terpotong seperti ini. Caranya adalah dengan kita menekan home kembali, lalu kita tekan back layout. Nah, di sini ada scale. Scale ini fungsinya untuk mengatur ukuran dari data kita. Nah, untuk biar tidak terpotong ini, scale-nya kita kecilkan. Kita kecilkan, kita kecilkan lagi, kita kecilkan lagi, kita kecilkan terus-menerus sampai datanya tidak terpotong ya. Oh maaf, terlalu banyak sepertinya. Oke, kita besarkan sedikit-sedikit. Lagi mungkin, maaf. Oke, mungkin ini saya akan kembalikan ke normal terlebih dahulu agar enak dilihat. Normal. Nah, garis putus-putus ini adalah scale tadi. Nah, jadi jika garis putus-putusnya ada di sini, maka nanti yang akan tercetak itu hanya sampai daftar hadir. Apa? Yang hadir saja. Jadi untuk izin, sakit, dan alfa ini akan terpotong ikut yang kertas lainnya. Karena garis putus-putusnya masih di sini, mungkin kita akan sedikit sesuaikan terlebih dahulu. Caranya ada di page layout. Lalu di sini ada scale. Nah, scale ini kita kecilkan sedikit-sedikit sampai garis putus-putus ini ada di luarnya. Kita kecilkan. Oke, masih di situ. Kita kecilkan lagi, kita kecilkan lagi. Nah, setelah garis putus-putus ini ada di, ya mungkin press juga tidak apa atau pas, kita tekan view untuk mengecek apakah benar semua data kita sudah bisa di print dalam satu kertas. Kita tekan page layout. Nah, tapi ternyata data atau kertas kita masih terpotong menjadi dua. Kalau begitu, saya akan mungkin coba orientasinya saya rubah menjadi landscape. Nah, seperti ini. Lalu kita kecilkan scale-nya lagi perlahan-lahan. Oke, masih terpotong, masih terpotong, masih terpotong. Nah, seperti ini. Jadi, kalau sudah masuk semua dalam satu kertas seperti ini, kita kembalikan view-nya menjadi normal kembali. Normal. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat garis putus-putus ini sudah ada pas di paling samping kanan. Dan itu tandanya kalau data kita yang ada di sini semuanya bisa dicetak. Oke, seperti itu. Mungkin untuk biar bagus saya akan menambahi siswanya saja ya. Biar terlihat banyak saja. Mungkin ada Fajar, ada maaf. Saya punya kapital, Fajar. Ini kenapa tulisannya cuma besar? Oh, auto. Ada Fajar, ada Fadil, lalu ada mungkin uh, Gigi, lalu ada Jihan, ada Joko, ada mungkin ada Kevin, ada Lesti, ada siapa lagi kira-kira? Ada Mamat, ada Nana, ada Opi, mungkin Opang. Siapa itu Opang? Saya tidak tahu. Maaf kalau ada kesamaan nama dalam daftar ini. Ada Kiki, ada Resti, RST, T ada Tika, RST,
OPG RSTU. Ada U, siapa namanya U? Ada Upi. V ada Pinky. Lalu W ada Wendy misalnya. W OPG RSTU VWX X tidak tahu saya namanya X siapa. Mungkin hmm, tidak ada, saya tidak tahu. Lalu Z Zeni. Nah, mungkin seperti ini. Lalu kita tambahi lagi ya, seperti tadi ya. Lalu kita tarik ke bawah sampai penuh. Nah, menjadi 27 siswa. Lalu kita berikan seperti tadi ya, kita berikan border semuanya agar terlihat bagus. Kita tekan all border. Nah, seperti ini. Maka datanya akan menjadi lebih banyak dan lebih enak dilihat ketika kita lihat di print review. Kita lihat lagi di view, page layout. Nah, maka akan menjadi seperti ini, datanya akan terlihat lebih banyak. Oke, kembali ke normal, lalu kita home. Maaf, file. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa cetak langsung datanya. Caranya tinggal kita tekan file, lalu kita tekan print. Nah, di sini akan muncul print review-nya. Jadi di dalam satu kertas A4 dengan orientasi landscape, nanti penampakan datanya akan seperti ini. Nah, jika kita misalkan ingin membuatnya tampilannya lebih bagus, kita bisa pakai custom scaling di sini. Di sini ada beberapa pilihan, kita bisa mencobanya. Mungkin saya akan mencoba terlebih dahulu yang ini, fit sheet on one page. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita coba yang fit all. Oke, lalu fit all row. Oke, untuk fit all row sepertinya terpotong seperti ini ya. Jadi tidak terlalu saya sarankan. Kita kembali ke yang fit all column. Lalu untuk fit on sheet, ya sama saja. Setelah kita pastikan datanya benar, oh maaf, di sini kok tidak ada kolomnya, tidak ada bordernya. Saya cek terlebih dahulu. Mungkin ada bug di sana, ada kesalahan reviewnya. Kita print. Nah, print reviewnya sudah ada, datanya sudah benar. Kita tinggal tekan print, memilih printer yang ready untuk di print saja. Mungkin untuk tutorial Excel kali ini hanya seperti itu. Untuk tutorial selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat sesuatu yang lainnya. Oke, untuk kekurangan materi penyampaian dan kesalahan bahasa saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan